Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita melanjutkan pengajian Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa faraidul ghusli salasatu asya'a. Pasal ini menerangkan tentang beberapa fardu mandi, yaitu ada 3 perkara. Ahaduha an-niyatu. Yang pertama dari 3 perkara itu adalah niat. Fayanwi al-junubu raf'al janabati awil hadasil akbari wa nahwi dzalika. Yang pertama adalah niat. Ketika orang yang junub, maka dia harus berniat untuk menghilangkan jinabah atau menghilangkan hadas besar dan niat-niat yang lain. Misalkan karena haid, ya, maka niatnya juga haid, ya, mandi karena haid. Wa tanwi al haidu wan nufasa'u raf al hadasil haidi awin nifasi. Kalau orang yang haid dan orang yang nifas, maka dia berniat untuk menghilangkan hadas haid atau hadas nifas. Wa takunu an-niyatu makrunatan bi awwalil fardi wa huwa awwalu ma yughsalu min a'lal badani au asfalihi. Niat ketika mandi itu bersamaan dengan permulaan fardu. Apa permulaan fardu itu? Yaitu sesuatu yang disiram, sesuatu yang dibasuh pertama kali, baik itu dari ujung yang paling atas atau ujung yang paling bawah. Jadi ketika mandi kita sambil berniat, ya, nawaitu ghuslal liraf'il hadasil akbari, misalkan. Atau dari kaki misalkan bisa. Falau nawa ba'da ghusila juz'in wa wajabat i'adatuhu. Kalau dia seorang yang mandi besar tersebut itu niat ketika membasuh sebagian badan, baru ingat niat, terus niat, maka dia wajib mengulang apa yang dibasuh. Misalkan dia sudah mandi, menyiram dari atas kepala rambutnya, ya, sampai sekujur tubuh. Ketika dia menyiram misalkan bagian kaki, dia baru ingat misalkan, loh saya belum niat. Akhirnya orang tersebut niat, nawaitu ghuslal liraf'il hadasil akbari misalkan. Niatnya itu ketika membasuh kaki. Maka anggota badan yang disiram sebelum berniat itu wajib diulangi dan wajib menyiram lagi. Wa izalatun najasati ingkanat ala badanihi. Yang kedua, fardu mandi yang kedua adalah menghilangkan najis jikalau di dalam badannya itu terdapat najis. Misalkan mau mandi besar, kok masih ada kotoran ayam menempel di badan misalkan, maka harus dihilangkan dulu najisnya. Ail al-muhtasili. Wa hadza ma rajahu ar-Rafi'i wa alaihi fala yakfi waslatan wahidatan anil hadasi wan najasati. Jadi menurut Imam Rafi'i, dia mengunggulkan bahwa orang yang ada najis di badannya sebelum melakukan mandi, maka dia wajib dihilangkan dulu najisnya. Tidak boleh
menghilangkan najis dan juga menghilangkan hadas itu dalam satu basuhan. Ya. Warajah an-Nawawi al-iktifa bi ghuslatin wahidatin anhuma. Tetapi kalau Imam Nawawi boleh ya, boleh menghilangkan najis dan juga sekaligus menghilangkan hadas. Artinya apa? Mandinya itu untuk najis, menghilangkan najis dan untuk hadas. Tetapi ada syaratnya apa? Wa mahalluhu ma idza kanat an-najasatu hukmiyatan. Tapi jikalau najisnya itu hukmiyah. Artinya apa? Najis hukmiyah, najis yang secara dilihat kasat mata itu tidak ada tetapi masih najis. Misalkan kencing tetapi sudah kering. Nah, dia kecipratan kencing sudah kering dan punya hadas besar makanya. Misalnya, maka dia itu boleh mandi sekaligus hadas besar sekaligus hilang, najisnya juga hilang. Itu boleh menurut Imam Nawawi asal hadasnya itu asal najisnya itu hukmiyah. Imma idza kanat an-najasatu ainiyah wajabat ghuslatani anhuma. Tetapi kalau najisnya itu najis ainiyah, maka sama seperti Imam Rafi'i, yaitu najisnya dihilangkan dulu baru mandi hadas, ya, mandi besar. Sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.